Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah terbiasa berkomunikasi melalui internet. Mulai dari mengirim teks, video call jarak jauh untuk berdiskusi dengan orang-orang dari segala penjuru dunia. Dengan waktu yang sangat cepat dan akurat. Bagaimana teknologi ini bisa melakukannya? Di video kali ini kita akan membahas internet dan teknologi web. Internet itu sendiri merupakan singkatan dari Internetwork atau Interconnected Network. Network yang dimaksud di sini tidak lain merupakan komputer network yang sudah kita bahas pada video yang berbeda dengan cakupan yang lebih luas lagi secara global. Di mana teknologi ini pada awalnya dimulai dari penelitian yang dilakukan oleh ARPANET pada tahun 1969. Yang kemudian terus dikembangkan hingga antar benua karena munculnya isu perang nuklir saat itu. Namun seiring berkembangnya waktu, jaringan tersebut bisa dimanfaatkan secara umum karena mampu untuk mengembangkan perekonomian, di mana seluruh jaringan tersambung melalui kabel di bawah laut. Kabel bawah laut ini menggunakan fiber optik sebagai media, di mana fiber optik ini melapisi kaca bening di dalamnya untuk dilalui oleh cahaya. Ya, cahaya. Teknologi ini memanfaatkan kecepatan cahaya untuk menghantarkan data, di mana kecepatan cahaya bisa mencapai 300.000 km per detik. Teknologi internet ini diikuti dengan perkembangan World Wide Web atau WWW. Yang pada tahun 1989, seorang ilmuwan yang bernama Tim Berners-Lee menciptakan teknologi web untuk merepresentasikan informasi melalui internet. Teknologi web dirancang agar kita melalui komputer bisa mengakses data pada komputer lainnya yang terdapat web server di dalamnya. Web server ini akan melakukan pencarian terhadap file yang ingin diakses dengan format HTML. File HTML ini akan direspon kepada yang memintanya. Mekanisme ini disebut dengan web statis, di mana konten yang diminta adalah konten statis. Ini dimanfaatkan oleh search engine populer saat itu seperti Yahoo pada tahun 90-an. Web statis tadi dikembangkan kembali dalam bentuk yang dinamis yang disebut dengan web dinamis, di mana mekanisme ini memanfaatkan bahasa pemrograman seperti PHP untuk mengolah informasi yang diminta, karena kemampuan bahasa pemrograman yang mampu mengakses database dan mengolah data tersebut menjadi HTML. Proses ini disebut dengan render HTML, dan kembali meresponnya berupa file HTML. Yang pada saat itu ditandai dengan munculnya google.com. Lalu web terus berkembang dengan munculnya media sosial Facebook, di mana penetrasi pengguna internet yang memanfaatkan teknologi web semakin meningkat. Ditambah lagi dengan munculnya iPhone, di mana terdapat ekosistem baru dari aplikasi handphone yang membuat teknologi web semakin kompleks dengan munculnya platform baru. Mekanisme ini disebut dengan modern web, di mana respon dari server tidak hanya berupa HTML, tapi berupa data dalam bentuk XML atau JSON. Format JSON yang diolah dari sisi pengguna komputer kemudian menjadi bentuk HTML atau lainnya, sehingga muncul istilah front-end untuk pengembangan di sisi pengguna dan back-end untuk pengembangan di sisi server. Lalu bagaimana cara kerja web saat itu, ya, atau yang web saat kita akses? Secara umum kita akan memulai dari browser dan mengetik alamat web yang ingin kita akses. Alamat ini disebut dengan Uniform Resource Locator atau disingkat dengan URL. URL ini terdiri dari protokol HTTP atau HTTPS, di mana S-nya berarti secure. Lalu terdapat domain di dalamnya. Domain ini hanyalah alias dari IP address untuk memudahkan pengguna mengingat alamat server. Karena dalam jaringan komputer hanya bisa diakses
melalui IP address. Lalu yang berikutnya adalah resource yang ingin diakses dari server tersebut. Selanjutnya komputer akan mengidentifikasi IP address dari domain ini melalui Domain Name System Server atau disingkat DNS server yang mencatat domain dan alamat IP dari domain tersebut. Setelah mendapatkan alamat IP, barulah komputer bisa meminta akses ke server yang dituju. Di sini berjalan mekanisme dari teknologi web ke server hingga merespon data yang ingin diakses. Setelah direspon, browser akan menelusuri data yang diberikan server atau proses render. Jika terdapat resource lain, misalnya gambar, browser akan mengulangi proses tadi, namun karena sudah memiliki alamat IP dari domain yang disimpan pada DNS cache, komputer akan proses menjadi lebih singkat dan langsung melakukan request ke server. Seperti itulah cara singkat proses saat kita mengakses web. Jadi, internet adalah jaringan komputer yang dibentuk secara global, dan web adalah teknologi untuk membagi informasi melalui internet tersebut. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.